Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imratus Solihah, kelompok 3 dari kelas PBSB dengan tema variabel moderating. Saya Zera Saarani Putri, kelompok 3 PBSB tema moderating. Nama saya Rofiah dari kelas PBSB semester 3 dengan tema moderating. Kineta Rohma dari kelas PBSB dari kelompok 3 dengan tema moderating. Saya Nita Sofia Handayani dari kelas B Perbankan Syariah semester 5. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dengan tema moderating. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kajian teori yang pertama, yaitu tentang perencanaan anggaran. Jadi, perencanaan atau planning itu diartikan sebagai proses yang dimulai dari penetapan tujuan dari organisasi, yaitu kita menentukan strategi atau cara untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan juga mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi dalam mencapai tujuan tersebut. Sedangkan pengertian dari anggaran itu merupakan kegiatan dan juga keuangan periodik, biasanya ini dalam periode tahunan, yang isinya itu mengenai program kegiatan dan juga jumlah dana yang dibutuhkan nantinya dan yang akan dikeluarkan untuk belanja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi yang dimaksud dengan perencanaan organisasi itu merupakan subsistem perencanaan strategis yang secara teknis itu dilaksanakan dengan sistem anggaran kinerja yang didahului dengan perencanaan kinerja. Nah, karena di sini judulnya atau objeknya itu terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Pamekasan, maka nanti isinya itu mengenai perencanaan strategis yang dilakukan oleh daerah atau Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya adalah evaluasi anggaran. Jadi teman-teman, evaluasi anggaran itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menelusuri apakah terjadi penyimpangan atas anggaran yang sudah diberikan kepada pemerintah. Dengan dilakukannya perbandingan antara anggaran yang diberikan dengan realisasinya. Ketika tidak sesuai, maka itu bisa dikategorikan sebagai penyimpangan. Ketika suatu evaluasi itu bersifat punitif, maka akan menimbulkan yang namanya motivasi yang rendah. Namun kebalikannya, ketika suatu evaluasi itu bersifat suportif, maka akan meningkatkan perilaku positif dan juga mampu meningkatkan kinerja manajemen. Ini saya akan menjelaskan kinerja organisasi, di mana kinerja organisasi di sini yaitu adalah merupakan proses penilaian atau evaluasi terhadap prestasi kerja dalam suatu organisasi. Kinerja indikator digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja organisasi atau unit kerja yang bersangkutan menunjukkan peningkatan kemampuan dalam rangka menuju tujuan dan sarana yang telah ditetapkan. Secara umum, indikator kinerja memiliki fungsi memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan kegiatan dilaksanakan. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan atau program atau kegiatan dan dalam penilaian kinerjanya. Membangun dasar dalam mengukur atau analisis dan evaluasi kinerja organisasi atau unit kerja. Baik, saya akan membahas tentang standar biaya. Standar biaya itu merupakan perbandingan antara belanja dengan target kinerja, yang dapat juga dinamakan biaya rata-rata persatuan output. Penerapan standar biaya ini membantu penyusunan anggaran belanja suatu program atau kegiatan bagi setiap satuan kerja yang ada agar kebutuhan atas satu kegiatan yang sama berbeda harganya. Pengembangan standar biaya akan dilakukan atau dipengaruhi secara terus-menerus sesuai dengan perusahaan harga yang dilakukan. Sehingga penganggaran dengan pendekatan ke kinerja adalah secara keseluruhan proses yang terjadi dalam organisasi pemerintah. Harus dapat diukur kinerjanya mulai dari output, outcome, atau result dan impact.
Standar biaya terdiri dari biaya umum dan biaya khusus. Biaya umum atau SBU merupakan satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan indeks satuan biaya keseluruhan. Yang menggunakannya dapat bersifat lintas kementerian atau lembaga atau lintas wilayah. Standar biaya khusus atau SBK merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan kementerian negara atau lembaga tertentu dan atau di wilayah tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil pengujian dari SPSS, yaitu berupa hasil regresi berganda. Kita bisa lihat di tabel 1.1. Kita lihat dulu tabel 1.1. Selanjutnya saya akan jelaskan bahwasanya berdasarkan hasil perhitungan SPSS tersebut diperoleh, coba dilihat di tabel 1.1, nilai signifikannya itu X1-nya itu berupa 0,954. 0,954 berarti itu lebih besar daripada 0,05. Artinya apa? Artinya variabel independen X1 atau perencanaan anggaran itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau terhadap kinerja organisasi. Sedangkan, nah dari hasil tersebut maka H1 itu ditolak. H1 ditolak yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran itu berpengaruh terhadap kinerja organisasi itu ditolak. Karena hasil signifikannya ternyata lebih besar. X1-nya itu lebih besar daripada 0,05. Dan di X2-nya itu ternyata nilai signifikannya itu 0,00. Nah, 0,00 itu berarti lebih kecil daripada 0,05. Artinya variabel X2-nya itu, variabel independen X2 itu berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Artinya H2 itu diterima. Ya, H2 itu diterima yang menyatakan bahwa variabel evaluasi anggaran itu berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Dan selanjutnya coba dilihat di tabel 1.2. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai signifikan X1 dan X2 itu sebesar 0,00, artinya lebih kecil daripada 0,05. Artinya, variabel independen baik itu X1 dan X2 secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya variabel perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran itu berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya adalah hasil uji regresi moderasi. Nah, teman-teman kita bisa lihat pada tabel 1.3 melalui hasil uji T atau T hitung, kita ketahui bahwasannya nilai signifikansi dari variabel moderasi yaitu standar biaya sebesar 0,001 yang artinya itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga dengan hasil itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya variabel moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, yang artinya standar biaya tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Nah, pada tabel berikutnya kita bisa lihat bahwasannya hasil nilai signifikansi dari variabel X1 moderasi itu sebesar 0,181 yang artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga dengan hasil itu hipotesis ketiga yang menyatakan bahwasannya standar biaya memoderasi perencanaan anggaran terhadap kinerja organisasi itu ditolak, di mana artinya standar biaya itu tidak memiliki pengaruh, entah itu memperkuat ataupun memperlemah pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja organisasi. Saya akan menjelaskan hasil uji T hitung, di mana hasil uji hitung di sini yaitu berdasarkan hasil perhitungan data di atas diperoleh nilai sig M kurang lebih 0,05 yaitu 0,079 kurang lebih dari 0,05, artinya variabel moderasi tidak mempengaruhi signifikan terhadap variabel dependen yaitu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa standar biaya tidak berpengaruh terhadap
evaluasi anggaran. Dari tabel yang kedua, berdasarkan hasil penghitungan data di atas diperoleh nilai SIL X2M lebih dari 0,5, yaitu 0,395, lebih dari 0,5, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel standar biaya tidak memiliki pengaruh yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan variabel evaluasi anggaran terdapat kinerja organisasi. Jadi hipotesis ketiga atau H4 yang mengantarkan standar biaya memoderasi evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi di total. Artinya variabel M bukan variabel moderator untuk E2. Pembahasan pada hipotesis pertama itu pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja organisasi. Nah, dari hipotesis tersebut dapat diartikan bahwasanya perencanaan anggaran yang baik itu dapat juga meningkatkan kinerja organisasi. Namun, berdasarkan hasil uji T pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa perencanaan anggaran itu ternyata tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Dan penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Reisyah Mursyid yang menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran itu tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Kabupaten Bogor. Nah, perencanaan anggaran itu jika tidak diterapkan dalam situasi yang tepat, ternyata itu juga bisa merusak inovasi dan juga menurunkan kemampuan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwasanya situasi tidak tepat dalam kasus ini, kenapa bisa tidak berpengaruh itu mungkin disebabkan oleh lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan yang memutuskan penentuan besar kecilnya anggaran itu di kantor pusat, sehingga penyusunan anggaran itu di kantor wilayah menjadi kurang mendapat perhatian oleh kantor pusat. Dan perencanaan anggaran di kantor wilayah itu bisa dikatakan bersifat semu, sehingga nantinya itu tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi terhadap kinerja dari organisasinya. Selanjutnya mengenai pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi dengan hipotesis evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Untuk membuktikan hipotesis itu teman-teman, kita bisa lihat pada tabel 1.1 di mana nilai signifikansi dari variabel standar biaya atau X2 itu kurang dari 0,05 dengan nilai 0,00, sehingga hipotesis tadi yang menyatakan bahwasannya evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja organisasi itu dapat diterima. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Salbiah dan juga Rizky pada tahun 2012 yang menyatakan bahwasannya evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh standar biaya dalam moderasi perencanaan organisasi anggaran terhadap kinerja organisasi. Di mana hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah standar biaya pengaruh dalam moderasi perencanaan anggaran terhadap kinerja organisasi. Dari hipotesis ini dapat diartikan bahwa standar biaya memperkuat atau memperlemah pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja organisasi. Semakin tinggi standar biaya, maka semakin kecil kecenderungan perencanaan anggaran peningkatan kinerja organisasi. Adapun asumsi yang menyebabkan standar biaya terbalik dalam pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja organisasi, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan, adalah kemungkinan terjadinya penyimpanan oleh organisasi terkait dengan standar biaya yang telah ditetapkan. Terjadinya penyimpanan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi penyimpangan lainnya, misalnya semakin tinggi standar biaya ditetapkan dalam rencana kerja anggaran
akan memberikan peluang kepada SKPD untuk melakukan penyimpanan yang secara otomatis akan menurunkan kinerja SKPD itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan materi poin keempat, yakni tentang pengaruh standar biaya dalam memoderasi evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi. Di mana pada hipotesis keempat di sini dapat diartikan bahwa standar biaya dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan pada hasil uji T pada tabel 1.4 menunjukkan bahwa pada tabel pertama, hasil perhitungan data diperoleh nilai SIG M lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,079 lebih besar daripada 0,05. Artinya, variabel moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa standar biaya tidak mempengaruhi terhadap evaluasi anggaran. Dan pada tabel yang kedua, hasil perhitungan data diperoleh nilai SIG X2 M lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,393 lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa variabel standar biaya tidak memiliki pengaruh yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan variabel evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi itu sendiri. Jadi, hipotesis ketiga mengatakan bahwa standar biaya memoderasi evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi di sini tidak terbukti atau ditolak. Artinya, variabel M bukan merupakan variabel moderator untuk X2. Evaluasi anggaran yang dilakukan dapat menjadi sebuah patokan untuk meningkatkan sebuah kinerja. Hal ini dapat didukung dengan penetapan standar biaya pada periode berikutnya. Namun, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa standar biaya tidak dapat mempengaruhi evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi pada pemerintah Kabupaten Pamekasan.